Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan mendapatkan insight dari Bapak Widi Tomopunto Adi selaku Wakil Ketua Ikatan Quantity Surveyor Indonesia yang juga seorang praktisi di bidang konstruksi. Dengan pengalaman beliau yang luar biasa, kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari beliau bagaimana sih kalau kita mau berbisnis properti dan apa-apa saja yang harus kita ketahui sebagai seorang entrepreneur yang memang tidak punya kompetensi atau punya ilmunya di bidang konstruksi. Nah, baiklah di sini kita akan langsung bicara dengan Bapak Widi, gitu panggilannya Pak Widi. Selamat siang Pak Widi. Selamat siang semua. Gimana, apa kabar? Baik, sehat, tetap Oh, sehat, harus tetap sehat. very good. Udah bosen kah berada di rumah selama 1 bulan ini? Sudah, kalau itu sudah, definitely sudah. Ya, sudah bosan kalau itu. Semua juga bosan ya. Kita mencoba untuk membuat Semua juga bosan. suatu terobosan gitu supaya kita nggak bosan gitu ya. Oke, Pak Widi, Yap. sudah berapa lama nih Pak Widi berada di dunia konstruksi? 25 tahun. 25 tahun, artinya udah Ya, makan asam garam. ya, Oke, kalau begitu ya. dengan pengalaman yang 25 tahun ini, boleh nggak kita dikasih tahu nih, kalau kita mau jadi pengusaha di bidang properti, kira-kira misalnya kita udah punya arsiteknya, kita udah punya keinginan ide desainnya seperti apa, konsepnya bagaimana gitu. Nah, sebelum terjadi kesalahan ya yang seringkali seorang entrepreneur itu tidak mengetahui gitu apa sih yang menjadi masalah di kemudian hari. Boleh nggak cerita kira-kira biaya-biaya apa aja sih di dalam sebuah konstruksi gedung itu yang harus kita pikirkan gitu ya. Tapi ini khusus biaya konstruksinya saja. Karena pasti sekecil-kecil apapun biaya-biaya itu harus dipikirkan. Bagaimana Pak Widi? Oke. Ya, kalau kita bicara mengenai konstruksi kan pasti, apalagi ini mungkin banyak teman-teman yang akan mendengarkan ini dari entrepreneur ya. Dari sisi tadi ada statement sedikit yang saya catat untuk orang-orang yang tidak tahu konstruksi. Oke. Konstruksi itu luas sekali, tapi kita batasi aja construction cost sebetulnya, karena ini yang paling penting. Karena ya UUD kan, ujung-ujungnya duit. Nah, tadi disampaikan kalau sudah desain, sudah punya arsitek, sudah punya teman-teman konsultan yang membantu, dan pastinya tahap feasibility study sudah dilewatin, marketing exercise juga sudah dilewati, jadi berarti tinggal purely construction. Nah, construction ini pastinya kita harus lihat dulu desainnya. Biasanya kita lihat dari desain, kemudian dari desain itu adalah baru akan kelihatan, oke, ini kaitannya sebetulnya sama proses konstruksinya sendiri. Kalau sudah punya desain, berarti step berikutnya adalah mencari kontraktor untuk menjadikan bangunan itu. Nah, di proses itu si pemilik project atau owner itu pasti harus tahu berapa sih cost-nya untuk membuat bangunan ini terwujud. Nah, disitulah diperlukan seseorang yang bisa menghitung untuk budget yang akan diperlukan untuk membangun properti itu. Nah, komponen nilainya sendiri itu bisa dilihat bisa di-exercise dari gambar yang diberikan oleh si konsultan. Biasanya, ini kaitannya dengan pekerjaan yang kemarin-kemarin saya geluti, quantity surveyor. Biasanya dari quantity surveyor itu akan memberikan estimate harga kepada si owner.
Berarti orang yang tadi tahu menghitung berapa biaya ini disebut dengan quantity surveyor ya? Ya, Ya, biasanya oke. itu. Siap. Ya. Nah, kemudian ini untuk memudahkan ininya selanjutnya supaya terminologinya juga sama-sama tahu. Nah, si quantity surveyor ini akan menghitung estimate budget dari gambar yang disajikan oleh teman-teman konsultan yang lain. Konsultan kan biasanya ada konsultan arsitek, structure, sama mechanical. Ya, dan ada konsultan-konsultan kecil lain, mungkin ada interior design nanti yang akan ada terlibat di situ. Dah. Semua informasi itu diberikan kepada si quantity surveyor dan mereka akan menghitung biayanya. Nah, perhitungan biaya itu akurasi dari estimate biaya itu akan sangat tergantung dengan kelengkapan gambar yang disajikan dari si konsultan-konsultan yang lain. Ini penting karena construction work itu consultancy work itu it's a matter of teamwork. Jadi kalau datanya dari teman-teman konsultan lain tidak jelas, ada beberapa teman lain yang mungkin jadi tidak bisa bergerak. Jadi itu memang harus koordinasi yang sangat ketat sehingga sampailah nanti pada estimasi biaya yang bisa diberikan, diharapkan seakurat mungkin based on informasi dari teman-teman konsultan kepada si owner. Dari situlah owner bisa bergerak apakah proyeknya masih visible secara bisnis atau tidak. Nah, kalau masih budgetnya masih dalam budget yang direncanakan atau budget dalam, biasanya setiap owner punya business plan, biasanya itu tidak menjadi masalah. Yang jadi problem kalau ternyata dari desain yang disajikan oleh konsultan budgetnya naik. Terus mau diapain nih? Gitu. Nah, di situ owner bisa meminta si teman-teman konsultan itu untuk melakukan value engineering. Nah, value engineering itu adalah untuk mengoptimalisasi desain yang dikerjakan oleh teman-teman konsultan lain. Ini kaitan dari proses dulu ya, belum masuk ke harga. Jadi, kalau saya bicara harga itu biasanya kita bicara sudah harga kontrak dengan kontraktor. Jadi ini masih estimate yang estimasinya masih bisa up and down, masih bisa sangat berubah. Nah, setelah dilakukan value engineering, nah apa yang disebut value engineering itu adalah mengoptimalisasikan desain sehingga dan pemilihan bahan sebetulnya. Direct aja kita ngobrol. Kalau kita mau barang-barangnya imported pasti mahal. As simple as that. Kalau pakai lokal pasti murah. Nah, mix and match pemilihan bahan, pemilihan sistem konstruksi yang tepat itu juga sangat membantu sehingga budget bisa sangat ekonomis dan wajar. Oke. Kira-kira boleh nggak nanya nih? Kira-kira ada perbedaan jauh nggak antara imported sama lokal? Ada pasti. Jauh. Bisa 30, 40 tergantung dari mana barangnya berasal. Apakah itu masuk ke barang mewah, dan yang harus juga menjadi consideration adalah waktu kirim. Oke. Gitu, waktu kirim. Jadi biaya imported itu 30 atau 40% lebih tinggi. Bisa, dan kadang-kadang bisa tinggi lagi. Plus biaya kirim yang mungkin, dan biaya masuk juga, biaya cukainya kan juga harus diperhitungkan mungkin. Iya. Oke. Iya, itu yang kadang-kadang menjadi sulit di estimate karena itu seberapa banyak gitu. Imported goods banyak, yang material banyak di Indonesia mungkin yang sudah ready stock. Problemnya, apakah yang ready stock itu cukup memenuhi yang kita butuhkan? Karena yang ready stock itu juga pasti udah dibeli sama orang lain. Betul. Iya, jadi waktu pas kita perlu, apa dia masih ada? Apa dia harus re-imported? Gitu. Nah, jadi ya itu yang dan ini kaitannya nanti sebetulnya sama
sama durasi project, construction period-nya. Oke. Ini menjadi menarik pemilihan bahan imported. Kalau tadi kita sempat jadi akhirnya ngobrol ke imported material. Kalau pemilihan bahan yang import itu satu, tadi harga hampir pasti lebih mahal karena pajak. Dua, waktu. Dan tiga, ketersediaan itunya, supply. Kalau misalnya waste-nya, kita nggak bisa, misalnya kita perlu, let's say, kalau kita pasang marble gitu, kita perlu untuk bangunan ini 10.000 meter square, ya kita nggak bisa pesan cuma 10.000. Kalau nanti di jalan rusak, atau waktu pas pengerjaan rusak, waste, nah itu yang, dan itu jadi nggak gampang. Kalau misalnya pesan 10.000, terus tiba-tiba cuma butuh, wah kurang 1.000 nih gitu. Nah, itu jadi nggak gampang gitu. Itu sih kalau imported ya. Walaupun sekarang sudah banyak sih material Indonesia kan untuk konstruksi lumayan seksi nih. Banyak import distributor yang di sini. Tapi ya itu yang harus diperhitungkan. Itu ke biaya. Kemudian apalagi ya? Ketika biayanya sudah didapat dengan fix, akhirnya biasa kita memilih kontraktor. Nah, tadi kaitannya sama construction period mungkin nanti. Nah, biayanya ngitungnya gimana nih? Biaya ngitungnya? Iya. Biayanya ngitungnya biasanya CQS ini akan memberikan sebuah cost plan atau cost estimate yang isinya semua faktor-faktor dari bangunan itu akan di breakdown. Misalnya fondasi, terus struktur, biasanya dibagi itu, arsitektur, terus mechanical electrical, dan plumbing ya semua. Kemudian itu akan dibagi menjadi bagian-bagian tertentu yang akan dihitung satu persatu pastinya. Memang tugasnya si QS akan menghitung satu persatu dan akan mengacu kepada harga pasar yang sedang berlaku saat itu. Karena yang harus diingat juga bahwa estimate yang murah itu belum tentu bagus karena banyak sekali faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan, misalnya kapan material itu akan dipasang. Nanti ini nyambung ke isu construction period gitu. Karena apakah akan dipasang sekarang? Apakah seperti besi, biasanya besi dari awal sudah dibeli, tapi kan tidak akan the whole project kita beli besi terus, mungkin sampai proses 60% project baru kita sudah tidak akan beli besi lagi, tapi architectural items baru nanti belakangan. Kita tidak akan, ketika kita mulai proyek bulan depan gitu, kita tidak akan beli keramik atau marble bulan depan, karena itu pasti akan nanti aja dulu ya. Gitu. Biasanya sih itu yang diberikan. Kalau harga banyak, informasi harga bisa banyak di mana-mana, bisa ke supplier, bisa ke mana? Bisa minta ke supplier, bisa minta bisa lihat di website juga, banyak sekali sekarang sudah teknologinya banyak. Tapi biasanya yang paling akurat adalah melihat harga dari, biasanya si quantity surveyor akan punya harga dari kontraktor. Dan itu sebetulnya yang lumayan akurat, karena kontraktor akan memasukkan harga terpasang. Maksudnya terpasang? Ya, karena dia sudah, begitu dia memajukan penawaran, keramiknya sudah terpasang. Kalau kita melihat, kalau kita browsing, mungkin harga keramik, mungkin ya harganya cuma 70.000. Keramiknya aja. Nah, tapi kan ada faktor pekerjaan, ada labor, segala macam. Betul. Nah, itu jadi lebih akurat. Nah. Oke, berarti pondasi struktur itu di awal gitu ya, sama MEP betul. Tadi mechanical electrical sudah mulai masuk, plumbing sudah mulai masuk, tapi masuk. itu
di tengah lah gitu ya. Ya, Oke. betul. Nah, habis itu baru kita bicara tentang barang-barang yang berhubungan dengan arsitektur. Ya, yang Oke. istilahnya kalau teman-teman konstruksi bilangnya ya udah ini mulai bicara yang halus-halus nih, yang indah-indah soalnya. Yang halus-halus. Oke. Mas, boleh nggak kita dikasih bayangan gitu? Kan ada tuh ya di internet banyak kita bisa nemuin apa namanya kalkulator untuk mendirikan Menghitung per bangunan meter gitu square. kan? Oke. Nah, itu boleh nggak diceritain? Itu sebetulnya tuh biaya yang tertera itu seperti apa? Apakah itu termasuk sampai ke MEP? Apakah itu masuk ke sampai ke arsitektur? Atau cuman fondasi sama struktur doang gitu ya? Kalau kita bicara construction cost per meter square itu harusnya sudah termasuk semua sampai bangunannya jadi. Oke. Bangunan ya. Karena di dalam tekniknya sendiri biasanya gini. Berapa per meter square sih untuk membuat hotel bintang 4? Oke, 15 juta per meter square. Biasanya sih range-nya antara 10 sampai 15 juta per meter square, let's say ya. Nah, ini akhirnya kita nggak mengalihkan sih, sebetulnya gampang. Kita tinggal mengalihkan dengan rencana kita membuatnya berapa. Kalau kita berencana membuat 10.000, ya sudah tinggal dikalikan saja 10.000 meter persegi dikali 15 juta. Itu construction cost-nya. In average di situ. Itu untuk awal-awal bisa dipakai untuk di ini. Tapi makanya ini pentingnya kerjasama antar konsultan di situ. Nah, begitu udah mau detail ya kita harus exercise lagi. Untuk masuk ke business plan yang info itu. Karena tanpa angka itu kan kita we are not going anywhere gitu. Iya, berarti untuk di business plan-nya kita nggak akan bisa masukin apa-apa. Bener banget itu. Nah, berarti kalau misalnya tadi bilang per meter square 15 juta gitu ya, terus udah gitu luasan yang mau dibangun adalah 10.000. Itu tidak termasuk yang KLH, maksudnya yang, kok KLH? Maksudnya nggak termasuk yang, apa namanya, daerah perizinan. Lingkungan itu loh, apa sih? AMDAL. Bukan AMDAL. Itu nggak termasuk bagian taman gitu-gitu tuh nggak masuk ya? Tergantung. Taman biasanya gini, tergantung nature project-nya. Misalnya hotel. Kalau hotel di kota besar biasanya tidak punya lahan yang cukup banyak untuk we don't have luxury untuk bikin taman yang bagus-bagus kalau di kota besar gitu. Karena lahannya juga terbatas gitu. Nah, biasanya sih itu cuma masuk ke construction cost. Lebih baik berpikirnya satu, itu construction cost saja. Nah, karena taman itu adalah faktor yang juga akan dikerjakan belakangan, biasanya itu ada ini lain, ada perhitungan lain. Boleh aja nanti ditambahkan, tergantung. Cuman kalau kita bicara construction cost, biasanya taman itu efeknya juga nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Kecuali kalau hotel resort ya. Kalau hotel resort di Bali atau di mana yang memang tamannya besar-besar, ya mungkin itu jadi faktor. Jadi faktor. Tergantung. Nah, ini kan, ini kebetulan itu kan tadi hotel ya. Kalau misalnya mix use building gitu, itu kan pasti ada parkiran, ada yang kemungkinannya itu berlantai-lantai gitu ya. Terus udah gitu ada kemungkinannya ada pond di depan lobi yang seperti itu. Apakah itu masuk di dalam perhitungan 15 juta per meter ini tadi? Oke, kalau kita bicara average dan di awal, di depan, itu bisa masuk. Oke. Tapi belum detail ya? Itu bisa masuk. Parkiran itu masuk. Belum detail. Kita nggak tahu gitu. Karena gini, karena dalam bisnisnya juga nanti, waktu kita menghitung sales-nya untuk penjualannya, berapa harga jualnya, kan beban-beban itu dimasukkan ke beban parkir. Konstruksi untuk parkir itu kan akan dijual kepada si atau si penyewa sebetulnya. Yang saya tahu sih gitu. Kalau untuk proses apartemen apa gitu kan ada
ada apartment charge atau apapun, nah itu sebetulnya itu di pada akhirnya. Cuman mungkin kita harus runtut ya. Maksudnya, oke, pertama kita jadikan dulu nih bangunannya. Nah, bangunan itu adalah tadi yang per meter square itu. Tadi kalau mixed use misalnya. Kalau mixed use mungkin antara 8 sampai 10 juta per meter square. Oke. Gitu. Mall dan apartemen atau mall dan hotel. Oh enggak, kalau hotel agak lebih tinggi karena hotel itu ininya banyak yang harus dikerjakan. Kalau apartemen kan kita tidak mengisi apartemennya. Oke. Kalau hotel kan kita interiornya diisi. Iya, kalau betul. kita jual, nah, itu sudah jauh beda ya. Ya. Nah, apa namanya? Berarti kalau misalnya itu semua di apa namanya? Jadi yang kalau hotel 15 juta per meter persegi, tapi kalau yang mixed use tuh kemungkinannya adalah 8 sampai 10 juta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah untuk mengukur apa namanya? Luas bangunan ini tadi. Berarti kita cukup memprediksikan luas bangunan. Ya, area. Yang memang akan dibangun desain oleh gitu ya. CRC, akan dibangun. Betul. Jadi misalnya contoh apa namanya? Luas tanahnya 2.000 meter tapi bertingkat-tingkat menjadi 8 lantai gitu misalnya kan. Nah, kemungkinannya itu bisa 1.000 kali 8 jadi 8.000 gitu. Ya. Jadi biasanya luas lantai itu biasanya terminologinya gross floor area. Nah, gross floor area itu kita bisa minta kasih arsitek. Oke. Kita bisa minta kasih arsitek karena arsitek pasti harus menyajikan informasi itu untuk kepentingannya dia untuk izin dan untuk memberikan laporan kepada si owner. Karena luasan maksimum yang bisa bangun kan tergantung sama regulasinya di tanah tersebut segala macam. Nah, yang bisa dipakai. Jadi secara cepat sih kalau teman-teman mau lihat ya udah misalnya maksimum yang bisa dari tanah yang misalnya tadi 2.000 tapi bisa 8 lantai tapi yang bisa dibangun footplate-nya cuma 1.000 berarti construction-nya 8.000 meter persegi tinggal dikali aja itu estimate per meter square-nya berapa. Udah dapat gitu. Tadi gross floor area ya? Oke, karena tadi agak apa namanya koneksinya agak kurang bagus. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa namanya berapa kira-kira biayanya untuk bicara tentang biaya konstruksi. Sekarang dari biaya konstruksi itu biasanya kita kan sebagai entrepreneur pasti kita kepengen tahu. Ini saya bisa langsung jualan nih kapan sih gitu. Ya kan, kalau kita bicara mixed use, kapan kita bisa jualan ke orang? Kapan kita bisa ngomong, ini bisa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli unit kita, Bapak Ibu bisa masuk tanggal sekian, bulan sekian gitu, tahun sekian. Kira-kira misalnya 20 bulan dari sekarang gitu misalnya. Nah itu gimana caranya memperhitungkan periode konstruksi ini nih? Pak Widi, silakan. Periode konstruksi itu sebetulnya agak sulit ya, bukan sulit sih. Cuman kita juga tidak punya apa ya patokan yang pasti karena sangat tergantung sama kontraktornya dan program yang akan mereka capai. Jadi yang lebih tepat sih gini, kalau related sama bisnis plan, yang pengalaman saya itu untuk komersial ya, komersial itu apartemen, mixed use, kita nggak bicara iconic building yang memang dibuat kepingin bukan buat dijual gitu, maksudnya memang kepengen buat icon gitu. Mungkin biasanya itu pemerintah sih, which is pemerintah juga kadang-kadang minta cepet. Nah, biasanya sih itu nggak akan lebih dari 3 tahun, berapapun. Jadi
mungkin ininya harus dibalik, mindset-nya dibalik, bukan masalah terus, kalau saya bikin mall 100.000 meter square itu 2 tahun. Berarti kalau saya mau 100.000 meter square berarti 4 tahun dong gitu. No, Lama nggak banget linear jadinya. begitu. Iya, makanya. Jadi kalau construction period itu memang kalau saya lihat memang paling aman sih jangan lebih dari 4 tahun. 3 tahun tuh udah maksimum. Karena apa? Karena dalam 3 tahun itu akan banyak sekali kejadian gitu, misalnya harga, yang sebetulnya not related to construction sebetulnya. Harga, politik, itu bisa bergerak gitu. Dan ya, ada perubahan-perubahan lah yang terjadi, itu udah pastilah. Dan itu, makanya paling aman memang di lock di 2 tahun dan 3 tahun. Jadi kalau kita pakai bahasa mahasiswa, kalau lagi ujian ya selesai nggak selesai dikumpulkan. Iya. Gitu. Dalam 2 tahun itu harus, jadi kalau enggak momentumnya juga akan hilang. Oke. Tapi mungkin kemarin ya. Saya ada bisa. Itu bisa sekali, harus bisa. Karena kalau udah lewat dari situ udah nggak visible sebetulnya kalau menurut saya. Dari bisnis ya. Oke. Terus apalagi ya, saya pernah ada satu klien yang minta bulan Maret dia menentukan hotel, bulan Maret dia punya desain dari si arsitek, dia belum punya kontraktor, baru punya desain, baru mau dihitung budgetnya berapa, tapi dia kepengen Natal tahun yang sama dia udah bisa buka. Jadi itu cuma Maret berapa? 8 bulan. Termasuk izin dan segala macam gitu. Nah, akhirnya ya sudah disiasati, bukanya parsial gitu. Karena construction itu bukan yang berdiri sendiri gitu. Pasti harus kita taruh uang besar di situ dan harus selalu consider-nya sama ke bisnisnya gitu. Itu yang mau saya ingetin sih. Jadi construction period itu nggak serta-merta terus jadi ya tadi saya bilang yang linear tadi gitu. Oke. Dan itu harus bisa 2 tahun apapun yang terjadi ya. Kalau menurut saya harusnya gitu. Kalau menurut saya, karena udah kehilangan momentum juga gitu. Setelah 3 hotel, let's say, setelah 3 tahun tren orang nginep mungkin sudah beda. Mungkin. Gitu. Terus ya mungkin beberapa tahun yang lalu kita nggak pernah nyangka kan kayak chain hotel yang kecil-kecil kayak Red Doors gitu-gitu yang sekarang begitu marak. Dulu kita kalau ngelihat Hilton dan segala macam kayaknya wah hebat sekali nih bisnis ya gitu. Tapi sekarang they have to fight with yang kecil-kecil itu kan? Betul. Kayaknya. Betul banget itu. Ya sangat betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu nih, tadi kan harus banget nih kalau misalnya lebih dari 2 tahun, oke lah 3 tahun fine gitu ya, 2,5 tahun lah boleh gitu istilahnya. Dari sisi biaya tadi yang terprediksi 8 sampai 10 juta untuk sebuah mixed use dan 15 juta untuk hotel, itu bakal bergerak jauh atau ini kita bicara dari sisi konstruksi ya, kita belum bicara dari sisi make up-nya ya. Itu bakal berubah jauh nggak sih? Harusnya nggak. Nggak ya? Oke. Harusnya nggak. Karena karena ada sesuatu hal lain ya. Karena karena begitu kita engage si kontraktor, kita udah lock harga itu kan. Oh, iya. For the next 2 years gitu. Makanya begitu construction period-nya lewat dari 2 tahun, akan ada timbul lagi pertanyaan dari si kontraktor. Wah, setelah lewat 2 tahun boleh nggak nanti dicek lagi harganya, kita ngajuin harga baru? Biasanya dia bisa aja begitu. Karena itu tadi uncertain situation-nya yang kita nggak tahu gitu. Iya, yang mungkin tapi kalau 2 tahun gitu biasanya ya? di lock selesai. Oke. Nah, yang mungkin berubah. Gitu. Berarti hitung-hitungannya atau idealnya gitu ya, ketika construction period ini berjalan,
Mhm. Si owner ini udah Mhm. nggak bisa minta ini itu lagi ya. Karena kalau itu dilakukan maka ada efek di mana kemungkinannya Yap, ini bisa mundur gitu kan kalau misalnya ada campur ya, tangan gitu. ya, betul. Betul ya? Oke. Ya, betul. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Ini kan kita bicara diskusi ini kan di tengah pandemi COVID yang Mhm. kita Mhm. kepengennya cepetlah Sudah musnah dari selesai, bumi ya. ini gitu si Mhm. Ya, COVID-19 ini gitu kan. Nah, ya. kira-kira kalau kita memprediksikan misalnya nih, saya nggak tahu, mungkin aja di luar sana sedang ada Mhm. construction yang berjalan begitu, dengan adanya Mhm. COVID seperti ini. Kira-kira gimana sih, Pak Widi ini sebagai seorang praktisi gitu di bidang konstruksi, kira-kira bagaimana ya proses istilahnya, eee, proses konstruksi ini berjalan gitu? Kira-kira apa nih Oke, banyak yang dampaknya bisa gitu? dilihat. Mhm. Dampaknya luar biasa pastinya. Karena Mhm. gini, karena kalau kita ambil contoh misalnya Lebaran. Mhm. Lebaran kita tahu semua proyek pasti tutup kalau proyek konstruksi. Mmm. Semua tukang pasti pulang kampung. Malah Mhm. ada beberapa kontraktor yang menyediakan antar jemput Mhm. gitu. Bis diantar nanti diambil lagi. Iya. Walaupun itu sebetulnya dipikir bagus gitu, tapi kadang-kadang jokingly kadang-kadang saya bilang ya dia mau jemput karena supaya yakin aja tukangnya pada balik gitu. Oke. Nah, itu terukur. Sekarang tuh COVID tidak terukur. Mmm. Dan problemnya sekarang sebetulnya yang lagi sulit itu adalah memprediksi kapan bisa mulai. Karena semua memang harus berhenti. Project Mmm. harus berhenti. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa project yang masih jalan, tapi Mhm. dengan limited Mhm. tukang. Mhm. Kalau limited tukang pun gitu, separuh dari tukang, ya udah pasti Mmm. speed-nya juga akan separuh turun gitu. Iya, Nah, betul. balik lagi ke sebetulnya ini yang gimana ya, how to say, susah soalnya. Semua terdampak. Mhm. Jadi si kontraktor juga kesulitan, si owner juga kesulitan. Mmm. Dan sulitnya memang tidak ada pengumuman resmi bahwa ini force major. Jadi di kontraknya juga tidak bisa jadi force major. Yang ada sekarang yang saya tahu mereka sekarang melakukan musyawarah saja, Mak. Jadi Mmm. si owner sama si kontraktor akan berbicara gitu. Nah, kalau ditanya mulainya kapan lagi ya ini yang agak sulit karena eh, problem kita tuh sebetulnya bukan cuma di COVID sebetulnya. Setelah hampir seluruh dunia berhenti aktivitasnya karena COVID, yang harus dipikirkan adalah waktu pas restart gitu. Waktu Iya. start up lagi gitu. Itu Mhm. yang lebih sebetulnya itu secara ekonomi yang lebih berbahaya sebenarnya kalau menurut Mhm. saya ya. Mhm. Ya COVID berbahaya pasti. Tapi ya kita beberapa negara dan Indonesia sendiri kayaknya sudah punya cara Mhm. untuk ya korban bertambah terus dan itu Mhm. ya sudah bagaimana lagi gitu. Mhm. Tapi itu masih bisa kayaknya tiap-tiap negara tahu lah Mhm. cara mengatasinya. Tapi begitu itu on lagi, berhenti, COVID-nya ternyata sudah selesai dan Mhm. mungkin nggak bersamaan, Mhm. itu juga problem gitu loh. Iya. Kayak kayak ya udah kalau kayak Singapura deh, yang kita pikir kemarin di Asia Tenggara lumayan aman, yang saya dengar 2 hari ini malah nambahnya cukup banyak ya, Mmm. sampai 1000-an gitu per hari gitu. Mmm. Buat Singapura scary lah, dia cuma Iya. berapa juta, kalau Iya. kita kan 120 juta, Iya naik iya iya. 1000. bukan mau bercanda dengan hal ini, tapi maksudnya secara matematis buat mereka yang naik 1000 pasti akan lebih mengerikan daripada kalau di Indonesia naik 1000 gitu. Iya. Iya, bahkan Nah ada itu. tuh, yang beredar di sosial media, "Tenang aja, di Indonesia tuh cuma 0,00002%." Ya, ya.
pengen marah sih gitu, ngeliatnya kan tetap aja manusia ya, kita manusia, bicara tentang gitu. manusia. Betul, Gitu. Tapi betul. ya udahlah. Bener juga sih, memang bagaimana untuk memulai merestart lagi dari awal setelah COVID ini selesai itu akan menjadi sebuah masalah lagi gitu ya. Nggak cuman buat masyarakat, Konstruksi. buat perekonomian gitu, tapi buat orang-orang yang gue mau ngapain lagi nih sekarang gitu kan. Karena kalau di konstruksi sendiri dari beberapa pemain, mereka benar-benar sangat berhitung dan beberapa developer menunda proyeknya sampai tahun depan. Definitely. Sudah selesai gitu. Mereka sudah putuskan, udah nggak mungkin lah tahun ini kita mulai. Oh iya, tadi satu, jadi statement force major itu memang penting dikeluarkan oleh pemerintah atau bagaimana? Force major itu kan biasanya ada di kontrak. Ini juga kita masih ambigu nih, masih pro cons nih di kalangan pelaku konstruksi. Nah, force major itu kan ada di kontrak. Nah, cuman stated bahwa force major itu klausul force major itu bisa dipakai kalau ada pengumuman resmi dari pemerintah. Oke. Itu yang jadi problem gitu. Selama pemerintahnya tidak ngasih itu force major, tidak terjadi gitu. Nah, kalau itu jadi force major, juga pertimbangan pemerintah juga nggak cuman itu soalnya. Betul, misalnya udah demikian parahnya, saya rasa sih mungkin nggak akan pakai klausul force major, karena begitu force major di announce resmi, itu akan jadi di dunia kontraktual yang punya klausul force major jadi chaos tuh, jadi chaos banget. Betul. Semua akan memanfaatkan keadaan dan malah jadi ribut gitu. Iya, betul. Oke. Kalau gitu, ini banyak sekali insight-nya nih, kita nggak sengaja kita udah ngobrolnya udah 30 menit sendiri lebih ya. Oke. Tapi panjangan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini banyak insight yang kita dapetin dari Pak Widi sebagai praktisi di dunia konstruksi, dan semoga teman-teman mahasiswa ini juga bagi mereka yang belum tahu mau bergerak di bidang apa dan sempat kepikiran bergerak di bidang properti ini bisa ada ide-ide. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi, tapi untuk hal-hal lain seperti misalnya perizinan atau misalnya challenges apa yang dihadapi dalam proses konstruksi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya Pak Widi ya? Ya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya, dan sama-sama. Saya mohon izin, ini nanti akan saya posting di YouTube channel. Oh, serius? Iya, boleh ya? Oke. Saya lupa minta izin dari awal. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat makan siang. Ya, oke. Terima kasih.